Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Love Untangled 2025. Berlatar di tahun 1998, memperlihatkan seorang siswi SMA yang ceria namun sangat tidak percaya diri dengan rambut keriting yang sulit diatur. Sampai ia jatuh cinta sama pria yang paling populer di sekolah. Namun, wanita itu insecure karena rambut keritingnya. Lalu dia percaya bisa memenangkan hati pria tersebut kalau memiliki rambut lurus yang sempurna. Berusaha keras untuk mempercantik diri demi mendapati hati pria itu, menjalankan operasi cinta sama sahabatnya. Hanya saja hubungan mereka justru menjadi lebih dari sekedar teman. Selain meragukan diri sendiri dan juga terjebak pilihan antara mengejar impian masa depan atau mengakui perasaannya, Love Untangled bukan sekedar film cinta monyet biasa. Ini tentang pencarian jati diri, keberanian untuk jujur, dan bagaimana melepaskan sesuatu yang kita sayangi demi kebaikan bersama. Masuk ke dunia remaja yang penuh warna, dilema, dan keputusan sulit yang mengubah hidup selamanya. Lantas, apakah kamu percaya kalau sahabat terbaik bisa jadi cinta sejati? Atau justru malah menghancurkan segalanya? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. 자. 아자아자 화이팅! 내 갔다 온 뒤 이 부산 잘 지키래. 시합인데 이거 밥 먹으라고. 야! 돈가스리 솔방울이! 얘들아 좀 비키자. 일절 관심 없다. 자, 뭐 비딱한 거. 저 봐라. 박세리가 준다 이거. 아이스크림! 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 내 좋아하는 카메라 어쩌? 특종이다 특종. 아 뭔데? 아 나 됐다. 나 지금 해줘? 응. 하나 해줘? 저 안녕하십니까? 아니 없어. 안녕하십니까? 야, 니 보안 철저히. 이게 뭔데? 이쁘지? 그래 세리야. 아, 네. 안녕하세요. 싫다. 난 그 머리 좋은데. Kisahnya berawal dari tahun ke tahun tentang percaya diri. Mulai dari usia 5 tahun, Seri sudah mengungkapkan rasa sukanya ke seorang pria, tepatnya sepupunya sendiri. Lanjut waktu kelas 3 SD, dia juga mengungkapkan rasa sayangnya ke teman sekelas. Dan waktu yang terus berjalan membuat rambutnya tumbuh jadi keriting. Berbeda dengan kembarannya, Seri merasa dunianya tak berpihak padanya setelah ia dewasa. Dari sana Seri janji gak akan mengungkapkan rasa yang ada di dalam diri. Bersiap untuk berangkat sekolah, Seri sama kembarannya kurang akur. Lanjut berangkat bareng teman-temannya, di sekolah Seri terpana sama Hyun. Yang mana alasan Hyun melambaikan tangan karena di laut habis berenang, Seri lihat Hyun ada di sana. Dari sana ada perasaan yang timbul. Teman-teman yang dengar turut senang. Mereka juga lihat nama di mading yang rupanya Hyun masuk ke dalam kelas prioritas karena ia ada dalam peringkat 100 besar. Seperti yang sudah-sudah,
kalau mengungkapkan perasaan di kelas priority sudah dijamin akan berjalan lancar atau jadian. Bahkan, waktu istirahat, Seri beli minuman untuk Hyun. Cuma karena sudah terlalu banyak yang mengidolakan dan memberikan iron water, alhasil Seri meminumnya sendiri. Di lapangan juga terlihat banyak wanita yang mendambakan Hyun. Sepulang sekolah, Seri langsung balik ke tepi laut untuk berenang. Dia berhayal akan bertemu lagi sama Hyun. Namun gak lama ada pria lain yang datang dan ambil pin nama punya Seri. Dari sana, bajunya terbang dan sayangnya pria itu gak bisa renang. Lihat ada yang tenggelam, Seri langsung bergerak dan memberikan pertolongan pertama sampai akhirnya berhasil tersadar. Seri lihat bajunya yang terbang dan ia mengambilnya. Esok harinya di sekolah, Han masuk sebagai anak baru pindahan dari Seoul. Seri langsung menghampirinya dan ngerasa kaki pria itu luka karena kejadian kemarin waktu di laut. Teman-temannya yang lihat jelas bingung. Dengan santai, Seri menjelaskan kalau ia nggak kenal dan hanya bertemu waktu di laut. Ke hari berikutnya, hujan mengguyur hari. Lihat Han yang kerepotan, Seri langsung sigap. Di gerbang masuk sekolah itu, guru mempertanyakan pin nama Seri dan memperingatinya. Jam makan siang, lagi-lagi Seri dan teman-temannya inisiatif untuk bantu Han. Dari sana, Han punya teman dan mereka lanjut makan es krim bersama di tangga pinggir lapangan. Dibuatkan pin baru sama temannya, gak lama Seri kena bola. Awalnya Seri mau kesel, tapi gak jadi, sebab itu Hyun. Melanjutkan bermain, semua teman-temannya senang, tapi tidak dengan Han. Sebab, menurutnya itu tendangan bola yang disengaja. Lanjut di kelas, dengar kabar temannya yang keriting jadi cantik karena rambut lurusnya. Seri dan teman-teman lihat hal itu dan tahu kalau melakukan pelurusan rambut dari Seoul Magic Street. Mendatangi tempat, biaya pelurusan rambut itu 200.000 won. Langsung pulang, Seri menghitung semua tabungannya. Tapi semua itu masih kurang. Gak sengaja lihat Han yang memanggil pemilik salon dengan sebutan ibu. Di kelas, Seri girang menyapa Han. Bahkan, ia buru-buru pulang untuk terlihat gak sengaja bertemu dengan Han. Beralasan hanya lewat dan tahu kalau itu salon ibu Han, Seri langsung memperkenalkan diri sebagai teman sekelasnya yang juga menyelamatkan Han waktu di laut. Seri yang terlihat akrab dan menjadi teman Han, ibu bilang akan memberikan pelurusan rambut secara cuma-cuma dengan syarat Seri menjaga Han sampai Han sembuh. Menjalankan harinya lebih semangat, mulai dari menjemputnya, menemani, dan melayani sepenuh hati, Seri juga bantu untuk menyebarkan brosur salon ibu Han. Cuma, waktu bagi brosur, Seri memaksa seorang pria untuk meluruskan rambutnya, dan pria itu bilang kalau ia sengaja mengeriting rambutnya di Seoul. Lihat hal itu, Han mengambil brosur. Lalu tiba-tiba Seri sembunyi di balik tubuh Han. Dia ngerasa gak pede karena ada Hyun yang lewat. Padahal ya Hyun gak perhatiin sekitar. Bahkan gak sadar kalau ada Seri di sana. Sampai hujan menyerang, Seri bawa Han ke gudang penuh buku punya ayahnya, memberikan baju ganti milik ayah yang ada di sana. Di gudang itu penuh sama buku dan Seri mengizinkan Han untuk datang kapanpun dan membacanya sewaktu-waktu. Membisikkan sandi gembok, akhirnya Seri menuliskan di lengan Han dan angka itu masih melekat yang terus dipandangi Han. Pagi harinya di sekolah, Seri buat rencana untuk mengumpulkan telur bangau dari kertas lipat. Mereka berencana membuat banyak karena dari kisah teman sebelumnya mereka berhasil jadian berkat telur bangau kertas lipat. Lihat Seri yang terus melipat, Han jadi join. Bahkan waktu pelajaran, ia terus-menerus melipat kertas. Sampai istirahat berlangsung, kertas yang terkumpul sudah cukup banyak. Hari-hari, Seri masih terus melekat untuk membantu Han. Dan waktu di kelas, teman Seri kena omel karena tugasnya yang salah. Di sana, Han juga lihat Seri yang memohon sama teman sekelasnya untuk meminjamkan bangku kelas priority sehari aja.
Tapi si teman gak mau kalau nilainya turun karena hal sepele. Bahkan ngata-ngatain Seri kalau ia bukan seleranya Hyun. Teman pria menjelaskan ke Han kalau mau mengungkapkan perasaan di kelas priority harus bertukar tempat. Jika tidak, semua itu gak akan terjadi. Pulang bersedih hati, Han mau bawa tasnya, tapi ditolak. Sesampainya, Han balikin baju ayah Seri. Cuma, Seri masih terbayang ucapan teman kelasnya itu. Di kelas, waktu ujian berlangsung, Han selesai paling pertama. Selesai ujian, Seri lanjut ke gudang buku milik si ayah, dan di sana udah ada Han. Yang mana Seri langsung kesal gak bisa melakukan hal baik di dunia, termasuk dengan ujiannya. Tapi Han menyebutkan kalau Seri ahli renang. Seri ingat pertama kali ia ketemu Hyun waktu berenang dan berharap rambutnya segera lurus untuk tampil mempesona di hadapan Hyun. Han langsung memberikan origami yang sudah memenuhi toples. Seri jelas senang dan memberikan buku untuknya. Besoknya mau jemput Han, tapi gips udah dilepas. Kebahagiaan itu jelas terpancar. Ibu Han berterima kasih dan akan meluruskan rambut Seri cuma-cuma, tapi Seri nunggu sampai dirinya siap. Lalu, dalam papan mading sekolah, Han berhasil menduduki peringkat pertama. Awalnya Seri senang karena ia bisa menggunakan kursi Han dengan leluasa. Tapi rupanya Han yang mendapati peringkat pertama berhasil menggeser ranking Hyun. Tentu Seri jadi sedih. Sebaliknya ke gudang, ada ayah dan Han di sana. Han ini disuruh makan ramen dulu sebelum ia pulang. Seri lalu minta maaf atas sikapnya tadi. Jam olahraga berlangsung, Seri lihat ada widya wisata yang akan dilakukan dan ia punya ide untuk mengungkapkan perasaannya di sana. Waktu olahraga lempar bola berlangsung, fokus Seri ini cuma ke Hyun, di mana Han selalu berusaha melindungi Seri di setiap lemparan bola. Cuma waktu Han mau menjatuhkan Hyun sebagai lawan, Seri sengaja menghadang. Kekecewaan jelas terlihat karena mereka satu tim dan Seri malah membela lawan. Di rumah pun Seri ngerasa gak enak. Ia juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Hyun karena sudah menyelamatkannya dari bola. Dan ada pesan panggilan juga yang masuk dari Han, menyebutkan kalau dirinya gak marah dan minta maaf kalau tadi pergi begitu saja. Ia mau mereka bertemu besok hari di sekolah. Ke sekolahan, mereka masih membahas tentang strategi yang akan dilakukannya nanti. Han izin pergi duluan, dan sesi foto kali itu Seri kesal sama rambutnya yang ikal. Tapi Han memujinya dan menyukai rambut itu. Ke salon ibu Han, karena ada pelanggan di sana, si ibu minta Han yang mengeramasi Seri, mengingat Han ini lihai untuk mencuci rambut para pelanggannya. Setelah pelanggan itu pergi, lihat rambut Seri yang diberikan kondisioner, si ibu kesal karena Han tahu obat gak akan masuk kalau rambut diberi kelembapan ekstra. Akhirnya ibu Han izin untuk mengeramasi rambut Seri lagi. Lanjut untuk video wisata, semua orang terpana akan penampilan Seri. Memori dan kenangan indah mereka abadikan bersama. Sampai api unggun berlangsung, di tengah malam itu Seri sama teman-teman menyelinap. Mereka coba buat tempat yang lebih romantis. Cuma, raut wajah Han gak bisa dibohongi. Mengarahkan Hyun bertemu dengan Seri, di sana perbincangan mereka dilihat sama teman-teman. Han pilih menghindar dan mengikuti acara api unggun. Sedangkan Seri menyatakan kalau dirinya pernah sangat jatuh cinta sama Hyun. Banyak hal yang diusahakannya, mulai dari origami sampai rambut lurusnya untuk menarik perhatian Hyun. Awalnya Seri mau mengungkapkan perasaannya, hanya saja sekarang itu hatinya udah diisi oleh pria lain. Balik ke acara api unggun, lihat Han yang tertunduk. Selepas acara, Han jadi terlihat lebih cuek. Dalam gudang, Seri yang lagi nulis juga ditemui Han. Di sana mereka awalnya sangat canggung, tapi waktu tahu Seri nggak mengungkapkan perasaannya ke Hyun, ekspresi Han berubah. Seri berharap teman-temannya nggak tahu akan hal itu karena semua rencana terasa sia-sia.
minta diajari untuk ujian berikutnya. Senyuman tipis terlihat dari wajah Han. Ujian berlangsung, cuma selepas itu Seri lihat ada wanita lain yang dekat dengan Han. Namun, malam harinya Han ini kasih hadiah untuk Seri, dan Seri yang cukup vokal bertanya tentang kedekatannya dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Han senyum tipis dan memberikan semangat untuk ujiannya besok. Hari itu, ujian perguruan tinggi akan berlangsung. Seri disambut beruang yang memberikan semangat. Beruang itu adalah Han. Bahkan, waktu mengerjakan ujian, Seri terlihat lebih ringan. Di rumah, ia juga terus menatap hadiah yang diberikan Han. Ke sekolah, mereka masih biasa aja. Cuma izin pulang duluan, mereka dipergoki teman-temannya. Menikmati hari dan menghabiskan waktu bersama di tepi laut. Di tepi pantai itu, Han mengungkapkan perasaannya. Mereka lanjut pulang bersama dan bergandengan tangan, lalu mengantarkan Seri pulang ke rumah. Hati yang lagi keisi full, sudah tahu dong hari-harinya selalu dipenuhi senyuman. Kalau kata orang sekarang sih butterfly era. Saling menghubungi satu sama lain. Hari itu Seri sama keluarganya lagi berlibur. Sedangkan di tepi pantai, teman-teman lagi mempersiapkan sesuatu. Seri yang lihat coba mengalihkan teman-temannya. Berbagai upaya dilakukan sampai notifikasi masuk ke Han. Han izin untuk melakukan panggilan dulu. Cuma setelah panggilan selesai, raut wajah Han berubah. Ia harus ke Seoul hari itu juga karena ibunya masuk ke rumah sakit. Kebahagiaan mereka seketika sirna. Di tepi pantai itu, Seri minta maaf ke teman-temannya karena semua persiapan jadi batal. Di sisinya Han, ia buru-buru untuk menemui ibunya. Sedangkan Seri sangat khawatir karena Han gak bisa dihubungi. Di ruangan si ibu, Han bertemu ayahnya yang merupakan seorang dokter. Si ayah minta Han kembali ke rumah dan mulai sekolah dengan benar. Yang mana di depan salon ibu Han, Seri baru tahu sesuatu. Ia langsung pergi ke Seoul untuk menemui Han. Bersandarkan peta, Seri mengunjungi rumah sakit dan ia berhasil melihat Han. Dalam ruangan itu, Seri lihat kalau Han menangis keras karena ia nggak mau ke Amerika untuk melanjutkan kuliah dan hanya ingin bersama ibunya. Gak berani menemui Han secara langsung, Seri mengungkapkan rasa kangennya lewat pesan suara. Namun yang didengar oleh Han adalah ungkapan kalau Seri membencinya dan gak ingin hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Sebenarnya mereka ini sama-sama terpukul. Setelah terima rapot, kenangan yang ada membawa Seri ke gudang ayahnya. Di dalam sana ia lihat ada buku Han yang memperlihatkan semua kenangan indah bersama semasa sekolah. Dalam buku itu, Han coba mengungkapkan perasaannya yang tulus yang didukung sama ayah Seri. Han sangat bahagia bertemu dengan Seri, berhasil menjadi penyelamat hidupnya yang kelam. Baca buku itu sampai tamat, tangisan pecah. Melanjutkan hari dengan berenang, yap, Seri menjadi mahasiswa di bidang olahraga. Selepas itu, ia bertemu teman-temannya. Kehidupan teman-temannya ini masih sama. Menyarankan Seri untuk berkencan buta agar tidak sedih. Cuma di resto dekat pantai, ia merasa gak nyaman. Langsung keluar dan beralasan gak enak badan. Suara dari panggilan itu mengagetkannya. Yap, betul, itu Han. Air mata yang tak tertahan itu buat mereka semakin melekat. Di tepi pantai, Han mengajak Seri untuk membangun hubungan. Menerima Han dengan senang hati, teman-temannya turut happy. Dan kehidupan mereka semakin berwarna ketika bersama. Nah, gimana? Love Untangled sangat menarik untuk dilihat dan dibahas karena mengangkat isu sosial. Meski dibalut dengan komedi, inti ceritanya sangat menyentuh dan cukup relate dengan kebanyakan anak muda. Di mana rambut keriting Seri jadi simbol dari rasa insecure yang banyak dialami para remaja. Film ini dengan lembut menunjukkan bahwa kita gak perlu mengubah jati diri atau fisik
untuk bisa dicintai secara tulus. Setuju? Anyway, gimana film ini menurut kalian? Jangan lupa nonton full filmnya ya, pasti lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.